Ya, kita akan mulai renungan kita bersama kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami masih boleh menikmati renungan bersamamu, renungan untuk kehidupan kami dari Engkau, dari Alkitab. Kiranya Engkau berkati kami semua yang mendengar. Kiranya Engkau taruh firman-Mu dalam hati kami untuk kami bisa lakukan setiap hari, untuk kami bisa terus bertumbuh ke arah firman-Mu. Karena hanya demi nama-Mu saja kami juga bertumbuh. Demi nama Yesus, amin. Ya, renungannya bertema akulah kebangkitan dan hidup ya, dari Yohanes 11 ayat 25 ya. Yohanes 11 ayat 25. Saya bacakan untuk Bapak Ibu dan mahasiswa-mahasiswi. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, kita bisa lihat dari konteks ini bahwa ini Yesus melakukan mukjizat membangkitkan Lazarus yang mati. Nah, di sini ada banyak konteks ya. Misalnya saja kepada Yesus kepada Lazarusnya, relasi Yesus kepada Lazarusnya. Di atas dikatakan Yesus mengasihi Lazarus. Terus sehingga dia melakukan mukjizat itu. Nah, terus dikatakan lagi mukjizat ini bukan hanya soal kepada Lazarusnya, tapi juga kepada murid-muridnya Yesus, supaya mereka mendapatkan kesempatan melihat mukjizat itu juga dan menjadi percaya. Nah, terus juga ada mengenai hubungan Yesus kepada Marta, bahkan di sini Marta yang begitu percaya gitu ya, Yesus adalah anak Allah dan seterusnya. Marta yang begitu percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Dikatakan dia mengatakan di ayat 24 juga bahkan aku tahu bahwa ia akan bangkit, maksudnya Lazarus, pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman gitu ya. Bahkan tanda kutip Marta di sini ya udah kayak berserah, memang dia sudah mati dan seterusnya. Kata Yesus dia akan bangkit. Ya, saya tahu Tuhan, dia akan bangkit nanti di akhir zaman. Jawab Yesus ya di sini akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, kita masuk kalau kata komentari seperti yang dikatakan komentator seperti John Calvin ya, adalah begitu jelas ya teks ini bukan hanya bicara mengenai kebangkitan Lazarus gitu ya, tapi kebangkitan rohani, kebangkitan iman kita dan seterusnya gitu ya. Adalah begitu jelas seperti itu ya. Orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan itu orang-orang yang mati, justru ya. Orang-orang yang mati, orang-orang yang seperti masih bernafas tapi sebenarnya mati gitu ya. Kalau ada kata seorang pendeta itu orang-orang yang sudah lama membusuk sebelum mati gitu ya. Itu orang-orang yang gak percaya Tuhan itu adalah orang-orang yang sudah lama membusuk sebelum mati. Nah, tapi kita orang-orang yang percaya pada Tuhan gitu ya. Kita adalah orang-orang percaya pada Tuhan, kita adalah orang-orang yang dibangkitkan dari kematian itu, karena kita sudah percaya pada Tuhan. Di ayat 26 kan dikatakan, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya, percayalah engkau akan hal ini. Jadi orang-orang yang percaya pada Tuhan itu akan hidup selama-lamanya gitu ya, bukan akan hidup besok gitu, akan hidup setahun kemudian, bukan, tapi selama-lamanya. Dalam arti apa? Dalam arti rohaninya bangkit selama-lamanya ya. Dalam arti hidup kita terus ada ya, jiwa kita terus ada bersama Tuhan selama-lamanya. Makanya Calvin juga katakan bahwa apa sih itu kematian gitu ya. Kematian itu salah satunya adalah pengasingan diri dari Tuhan gitu ya. Ketika manusia mengasingkan dirinya dari Tuhan, ketika manusia terhilang dari Tuhan, itulah kematian yang sesungguhnya gitu ya. Nah, dalam hidup kita juga marilah kita jadi orang-orang yang hidup. Orang-orang hidup adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang tidak mengasingkan dirinya kepada Tuhan, orang-orang yang karena kepercayaannya hidup selama-lamanya. Jadi kita hidup itu bukan karena diri kita mau hidup, bukan karena kita hebat, bukan karena kita bukan karena kita punya usaha yang keras gitu ya, bukan karena kita tekun, bukan karena kita kreatif, bukan, tapi karena kita percaya pada Tuhan dan kita hidup, kita tidak diasingkan oleh Tuhan. Kiranya renungan ini bisa bawa kita untuk hidup. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang singkat ini. Kiranya dalam ketersingkatan ini kami bisa bertemu juga dengan Engkau, kami tidak diasingkan
Eh, oleh Engkau kami dapat percaya kepadamu dan hidup selama-lamanya oleh karena percaya kami kepadamu, oleh karena anugerah-Mu saja. Demi nama Yesus, amin.